Baik, selamat malam Mas Dalono, Pak Dalono, dan sekeluarga. Selamat malam, Romo. Bagaimana kabarnya? Baik, Romo. Wah, sehat Bu? Sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan mengadakan pertemuan Advent yang keempat. Dan saya bersyukur karena malam hari ini saya diundang di besar Pak Dalono. Ya, semua keluarga kumpul, nggih. Ada putra dan putri semua lengkap ya. Baik, pada malam hari ini saya merasa gembira karena diundang di tempat ini di keluarga besar Pak Dalono sekeluarga. Saya gembira karena pada malam hari ini semua bisa berkumpul semua ya. Ada anak-anak semua datang ke sini ya, sehat-sehat semua nggih. Pak Dalono, Ibu sehat? Oh, masih memasak makanan kesukaannya Pak Dalono? Oh, masih ya. Oh ya. Ya, kan sering dikirim ke pastoran juga ya. Ya, malam hari ini kita berkumpul dalam pertemuan Advent yang keempat. Temanya adalah mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Nanti Pak Dalono dan keluarga bisa sharing pengalaman berkarya di paguyuban-paguyuban, baik itu di gereja maupun bergabung di paguyuban yang lainnya, begitu. Dan sekarang marilah kita mengawali pertemuan Advent yang keempat dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putramu. Kami tahu bahwa situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kami mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Bapa, berikanlah terang Roh Kudus-Mu agar kami siap menyambut arah dasar 2021-2025 yang mengajak kami berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semua ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan penyalaan lilin Advent yang keempat. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Pak Dalono dan keluarga serta adik-adik sekalian, tema pertemuan Advent yang keempat ini tadi apa? Mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Coba saya mau tanya sama salah satu putranya, Bastin, apa itu paguyuban? Kalau menurut saya mau paguyuban itu perkumpulan orang-orang dengan tujuan tertentu, dengan tujuan yang sama. Ya, begitu. Baik itu untuk melayani, misalnya contohnya kayak di gereja ada paguyuban lektor atau paguyuban mestinar, itu kan sama-sama untuk melayani Tuhan dengan caranya masing-masing. Gitu, Mo. Ya, pintar sekali putranya Pak Dalono. Disekolahkan di mana? Oh iya. Dari SMA Debito. Oh ya, Debito. Betul, jadi yang namanya paguyuban itu singkatnya atau penjelasan umumnya adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dan diikat dengan rasa persaudaraan. Jadi itu yang disebut paguyuban. Dan pada permenungan Advent yang keempat ini kita ingin sharing bersama. Nanti bisa men-sharingkan ya Pak Dalono, para
Putra dan Putri, Ibu Dalono nanti silahkan men-sharingkan pengalaman ikut atau tergabung atau ikut menggerakkan paguyuban sehingga bisa berbuah kasih. Begitu. Khususnya di masa pandemi ini banyak orang kan mengalami situasi sulit, terutama mereka yang bekerja sebagai informal, entah itu umat, entah itu masyarakat mengalami hal-hal yang tidak mudah. Maka kita sebagai paguyuban murid Kristus diajak, ditantang untuk menampakkan, mewujudkan kasih kita kepada mereka sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Maka saya minta sharing pengalaman dari Pak Dalono, Ibu, adik-adik, silakan nanti dimulai siapa, boleh silakan sharing mengenai kegiatan di paguyuban yang berbuah kasih. Dek, kamu silakan mulai, Dek. Yang urut yang paling kecil dan imut silahkan. Jadi saya pernah Romo waktu itu lagi kumpul sama teman-teman Teman-teman SMP. Iya. Terus waktu itu karena lagi bosen kan Romo, terus gabut, akhirnya ada muncul ide buat bantu masyarakat yang kurang mampu. Oh, bentuknya apa kegiatannya? Kita beli makanan sama minuman. Waktu itu juga jam 12 siang kan Romo, jadi pas makan siang. Terus kita lumpuhan buat beli makanan sama minuman, terus bagi-bagiin kayak ke pemulung, tukang becak, ya kayak gitu-gitulah Romo. Mereka senang ya menerima? Oh, ada yang diwawancarai enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Oh, rata-rata mereka seperti pemulung itu sedang di rumahnya atau pas sedang mulung ketika Waktu kamu beri bantuan? lagi mulung Romo. Sama anaknya atau sendiri? Ada yang sama anaknya, ada yang sendiri. Oh iya, berapa bungkus waktu itu? Waktu itu berapa? Paling enggak terlalu banyak, paling 20-an Romo. 20-an. Wah, ini sudah tindakan yang luar biasa ya. Meskipun kecil tetapi dilandasi dengan rasa hati yang sungguh ikhlas ya. Iya. Rasa belas kasih begitu ya. Iya. Ya begitu. Ini luar biasa Pak Dalono ya. Jadi harus didorong terus supaya nanti semakin mencintai aksi-aksi sosial seperti ini ya. Menampakkan belas kasih kepada sesama. Ya bagus sekali dia. Masih ingin dilanjutkan? Masih Romo. Masih ya. Iya. Yang penting semangat itu terus dipelihara ya. Begitu. Iya. Terima kasih Dek. Namamu siapa aku lupa? Dimas. Dimas ya, Dek Dimas terima kasih meskipun masih kecil atau masih remaja tetapi aksinya sungguh sudah luar biasa ya. Ya terima kasih. Ada yang lain yang mau sharing monggo lu silahkan. Kakak-kakaknya ya. Saya dulu ya Romo. Oh ya silahkan Kak Erlit ya kakaknya Dimas. Saya pribadi kan aktif di paguyuban lektor ya Romo. Selama pandemi ini kan teman-teman lektor banyak yang pulang. Jadi untuk saya pribadi sendiri jadi tiap minggu jadi sering tugas gitu. Jadi membantu untuk terus aktif di lektor gara-gara teman-teman yang lain pulang gitu. Selain aktif di paguyuban lektor, waktu itu saya juga aktif di organisasi kampus dan kami waktu itu rembukan untuk membantu adik-adik yang terkena kanker. Jadi waktu itu kami pernah ke Yayasan Kanker yang di Jogja membantu untuk memberikan adik-adik yang kanker itu kayak membeli perlengkapan untuk mereka menggambar seperti buku gambar, kertas-kertas origami buat mereka buat burung atau apa gitu. Jadi selama pandemi ini kan jadi jarang kan orang yang ke Yayasan Kanker seperti itu. Jadi kami teman-teman organisasi berinisiatif untuk berkunjung ke adik-adik yang terkena kanker. Wah, Gitu. luar biasa ya. Putrinya yang nomor 3, nomor 2 juga melakukan aksi yang luar biasa. Baik Dek Dimas maupun Mbak Erlit ini sama-sama menghadirkan gereja ya. Bahwa orang-orang kita, orang-orang Katolik itu juga ingin hadir terlibat di tengah masyarakat yang sekarang sedang menderita karena COVID. Luar biasa. Kakaknya mau sharing? Kak Bas? Oke, baik Mo, saya juga pengen sharing Mo. Ya silakan. Selain Kak ini Bastin. ya Dek Dimas yang aktif di Mesdinar, saya dan Erlit aktif di lektor kan, karena kan lektor kan juga sama-sama sikit juga orangnya, banyak pulang. Nah itu saya pribadi selain juga di lektor dan OMK,
saya juga ikut paguyuban teman-teman kuliah saya Mo yang satu jurusan. Nah itu kemarin kan kami sempat membaca data kalau yang di PMI itu Mo, pendonor darahnya itu semakin berkurang. Padahal jumlah kebutuhan darahnya itu banyak. Nah jadi kemarin kami ya sama-sama punya pikiran bagaimana kalau kita yang masih muda ini, yang masih sehat, itu mengajak teman-teman yang lain untuk ikut donor darah Mo, biar nanti kebutuhan darahnya kalau bisa terpenuhi lah bagi mereka yang membutuhkan. Karena kan pas pandemi orang-orang pada banyak pulang, di Jogja juga udah semakin sedikit. Jadi ya kami bisa ngebantu itu, bisa donor darah, senang banget sih Mo, bisa ngebantu sama gitu. Wah, luar biasa. Pak Dalono putranya yang pertama ini juga luar biasa ya. Benar-benar berjuang untuk kemanusiaan. Bahkan ini menyangkut nyawa banyak orang. Luar biasa. Ini para putranya ini, putra-putrinya ini sungguh-sungguh lengkap ya. Mereka aktif di gereja, menggali kekuatan rohani, sekaligus juga aktif di masyarakat. Mereka mengungkapkan iman dengan berdoa, sekaligus mewujudkan iman di tengah masyarakat. Luar biasa. Mohon ini dipertahankan, Pak Dalono ya. Terus diberi support. Ya. Mungkin malah Pak Dalono sendiri mau sharing atau Mbak punya pengalaman? Oh Ibu, silakan Ibu ya. Ya ini pasti anak-anak aja luar biasa, apalagi ibunya pasti semakin besar, semakin luar biasa. Ya. Terima kasih Romo. Saya merasa bangga punya anak-anak yang mungkin tidak hanya di gereja, mereka juga aktif di tempat mereka menimba ilmu ya Romo. Wah, betul. Nah, saksi Kristus. Iya. Kebetulan saya juga seorang karyawati Romo. Saya juga harus sibuk keluar. Pada masa pandemi ini saya justru yang sering tidak di rumah karena saya harus bekerja yang memerlukan waktu yang memang harus ada, tidak seperti mungkin kalau kantor-kantor yang lain mungkin dengan waktu yang bisa bergiliran. Kalau kami justru harus setiap kali masuk karena rumah sakit kecil ya Romo. Kami harus melayani para manula begitu yang notabene ya orang-orang sakit, jadi rumah sakit begitu Romo. Kebetulan di masa pandemi ini kami dari para karyawan, kami teman-teman di karyawan kami juga memikirkan di luar sana Romo. Teman-teman kami ada yang tinggal juga di Gunung Kidul sana Romo, di Wonosari. Ya, di sana juga membutuhkan pertolongan dari kami. Kami merasa bersyukur dalam masa pandemi ini kami tidak mengalami pemotongan apapun ya Romo. Kami masih tetap bisa berkarya, kami masih mendapatkan rezeki yang cukup. Dari kami semua mengumpulkan dana dan kami di sana kebetulan di Gunung Kidul mengalami kekurangan air Romo. Kekeringan. Kekeringan. Jadi kami dari karyawan membelikan beberapa tangki air untuk beberapa tempat di sana yang sangat membutuhkan air bersih bagi mereka, apalagi di masa pandemi seperti ini Romo. Tentunya air bersih sangat dibutuhkan bagi mereka. Itu yang kami lakukan. Selain itu juga kami juga saling bahu-membahu antara kami semua. Ya macam-macam Romo. Mungkin dengan di wilayah lingkungan tempat kami kerja, itu pun kami juga sering membagikan mungkin yang kecil masker. Kami membagikan masker bagi kami. Itu Romo yang kami lakukan dalam paguyuban kami di karyawan, begitu Romo. Wah, Ibu Dalono juga luar biasa ya. Beliau ternyata menyadari bahwa bencana yang sekarang terjadi tidak hanya pandemi COVID, tetapi ada bencana-bencana yang lain, yakni tadi kekeringan. Iya, betul Tadi Romo. kalau putranya Bastin bencana karena tidak ada darah. Iya. Ya, terus juga karena dia penderita kanker. Ternyata ini luar biasa ya. Sungguh-sungguh keluarga Pak Dalono ini sungguh-sungguh menjadi sarana untuk menghadirkan keterlibatan gereja. Kita sebagai anggota gereja hadir di tengah masyarakat, membawa kasih, menolong mereka yang membutuhkan. Ini kalau dilihat dari tema Advent yang keempat ini sudah sangat pas sekali ini. Keluarga Pak Dalono ini memberikan contoh konkret sekali ya, mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih ya. Bapak Ibu Dalono sudah mewujudkan bagaimana paguyuban itu sungguh-sungguh berbuat kasih. Nah sekarang mari kita dengarkan pengalaman Bapakmu ya. Pak Dalono bagaimana mewujudkan kasih di tengah paguyuban ya. Pasti yang diwujudkan sangat besar sekali kasihnya. Monggo Mas Dalono. Romo, terima kasih atas
Begini Romo, kemarin malah saya akan cerita, ini benar paguyuban besar, karena yaitu lingkungan kami Romo, lingkungan kita. Nah di lingkungan kemarin selama pandemi itu ada ya peduli kasih kepada warga, juga kepada dua Romo, yang satu bersifat intern, artinya adalah warga-warga kami, warga-warga selingkungan yang dimana ya umat Katolik yang kebetulan terimbas oleh adanya bencana COVID Corona ini. Kemarin ada yang istilahnya dirumahkan, kerjanya seling masuk, seling enggak, kan berarti keluarga itu butuh bantuan. Nah kemarin secara internal itu dari Kas Lingkungan Romo, kami bersama Bapak Ketua Lingkungan bersama pengurus lingkungan itu berembuk, yuk kita selama pandemi ini apa yang bisa diwujudkan. Pertama kita intern dulu, yaitu ke masyarakat kita data, karena kami ada 3 blok Romo, blok 1, 2, 3, kami data blok 1 siapa keluarga yang kira-kira sangat kekurangan. Blok 2 iya, ketiga iya, kami bersama Ketua Lingkungan sama pengurus, kami rapat, yuk akhirnya bantuan subsidi yaitu sembako, bahan pokok untuk makanan Romo itu sangat-sangat membantu bagi mereka. Itu kami sampai hampir 4 kali kami lingkungan kami mengeluarkan kas untuk mereka yang terdampak. Itu yang internal Romo. Ada juga yang eksternal. Kemarin pas kebetulan itu juga ulang tahun lingkungan Romo, bulan Agustus kemarin. Nah itu kami seperti tadi Nak Dimas tadi cerita di SMP, teman-teman SMP, tetapi ini adalah keterlibatan semua umat. Artinya semua umat lingkungan kami, kemarin Bapak Ketua Lingkungan dengan pengurus, yuk kita mau ngadakan apa yang action, pas momen ulang tahun itu, ya kebetulan kami diumumkan nanti kepada masing-masing keluarga, suruh masak mau. Jadi ini adalah spesial, silakan masak seenak-enaknya, anggap itu keluarga sendiri, 3-5 bungkus saja mau. Yang praktis bisa dibungkus plus air minumnya. Nanti tidak seret mau ngasih bantuan kok nggak ada minumnya, nanti tidak. Iya, jadi plus sekalian ya aqua itu ternyata ada aqua yang kecil, ada gelas, monggo terserah kreasi keluarga. Kita nggak memaksa. Lah diumumkan waktu itu juga yang bergerak ya Nak Dimas juga ikut. Kemarin kan anak-anak OMK juga kita anak-anak terlibat semua ya. Ya kemarin terlibat semua. Saya terlibat nyopir mo, jadi kami karena bapak-bapak yang kebetulan ada punya mobil dimanfaatkan supaya nanti penyebaran ke kami kemarin terlibat 5 mobil mo, kebetulan ada 3 blok itu ada 5 mobil, akhirnya tadi masing-masing kakak tadi menyerahkan 3-5 nasi bungkus itu terkumpul banyak. Nah, akhirnya kita sebar, kemarin ada yang mengarah ke Jalan Timoho, ada ke Jalan Solo ke Barat sampai Tugu lewat itu mo, terus ada yang Gejayan ke Utara. Nah ini apa? Yang kita sasar adalah 1, tukang becak. Itu pertama mereka stand B, sekarang kalah dengan Gojek. Jelas karena sekarang kan main handphone anak-anak muda kita ini kan banyakan ya Gojek, Gokar dan lain-lain kan mereka agak berkurang ekonomi dan juga terimbas karena adanya pandemi ini kan yang bepergian kan keluarnya juga sedikit mo. Jadi mengantarnya juga tamunya mereka sedikit. Lah minimal kami lingkungan kemarin berdiskusi untuk mewujudkan rasa empati kita, minimal memberi makan itu mo. Nah, jadi kita beri mereka ya ketemunya tukang becak minimal ya kita kasih harus. Terus nanti penjual koran juga ada juga yang penjual sapu di UIN itu malam-malam sampai kebetulan ini malam Romo, kami itu sore jam habis maghrib itu, jadi agak malam itu kami bersama-sama dan juga menggerakkan anak muda kita supaya ini loh kepedulian nyata kepada lingkungan masyarakat sekitar di luar gereja. Jadi yuk mari kita nggak memandang agama, suku atau ras, mari kita mewujudkan hal ini. Lah ini wujud syukur yang kami lihat waktu itu Romo. Jadi satu setelah dikasih itu mereka tukang becak ternyata sadar. Bukan terima kasih, memang terima kasih Pak dengan kami Mas, terima kasih dengan anak muda, tapi langsung Tuhan terima kasih saya dapat rezeki. Nah ini kan juga menyadarkan menjadi keimanan Tuhan. Betul. Nah. Jadi akhirnya apa mau dengan kita memberi makanan mereka itu ingat akan Tuhan. Nah baiknya di situ yang kami kemarin setelah juga sharing kepada
anak-anak juga OMK, kami juga sharing, akhirnya memunculkan ide lah, setelah memberi itu apa tanggapan mereka. Akhirnya ada yang terwujud itu, mau terima kasih Tuhan atas rezeki yang diberikan. Nah, kan gitu, mewujudkan juga. Pasti mendoakan juga semoga rezekinya lancar, apa dikira dari keluarga mau. Tetapi ini kan sebenarnya dari paguyuban mereka. Iya. Kita juga merahasiakan, tidak menyampaikan ini dari siapa, Iya. tapi yang penting kami kasih dengan ikhlas supaya bermanfaat bagi mereka. Dan Begitu, doa-doa Mo. mereka itu pasti luar biasa manjur ya. Doa-doa mereka yang menderita, yang setelah kita bantu, biasanya mereka akan memuji-muji atau mendoakan kita. Betul, ya, Mo. gitu. Ji, terima Luar kasih. biasa pengalaman keluarga Pak Dalono dalam mewujudkan paguyuban yang berbuah kasih. Pak Dalono dan keluarga, sebelum menutup pertemuan Advent ini, saya ingin mengingatkan bahwa pandemi COVID belum berakhir, maka teruslah memelihara semangat tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah, tetapi juga tetap ingat selalu untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ketika kita sedang melaksanakan kebaikan, berbagi kebaikan-kebaikan itu pun juga kita harus mengamankan diri kita supaya semuanya sama-sama aman. Itu tidak boleh dilupakan, begitu ya Pak Dalono. Ya, sekiranya terima kasih Pak Dalono, Ibu Dalono dan keluarga, sudah sekian lama kita bincang-bincang di pertemuan Advent keempat ini. Sekarang mari kita menutup pertemuan kita dengan berdoa penutup bersama-sama. Mari kita doakan. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami Kau sadarkan untuk menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat kami. Dalam pertemuan ini kami diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang ada di dalam kesulitan hidup. Arah dasar 2021-2025 menegaskan berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semoga visi ini mampu kami wujud nyatakan agar buah-buah kasih dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan sepanjang masa. Amin. Pak Dalono dan keluarga, mari kita mengakhiri pertemuan Advent keempat. Kita mohon berkat untuk keluarga kita. Tuhan sertamu. Semoga keluarga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.